Apa yang akan kamu lakukan jika suamimu mengkhianatimu dengan wanita lain? Lalu, bagaimana jika di tengah penderitaanmu, kamu menemukan kebaikan dari seseorang yang seharusnya hanya menjadi menantumu? Tapi, apa jadinya jika hati ini justru mulai tergoda? Ini adalah kisah nyata Bu Salma, seorang ibu yang pulang dari perantauan hanya untuk menemukan suaminya telah menikah lagi. Tapi, di tengah kehancurannya, ia menemukan pelukan hangat dari menantunya, Fajar, pria yang baik, bertanggung jawab, dan penuh kasih sayang. Tapi, apakah cinta yang tumbuh di antara mereka adalah berkah atau kutukan? Dengarkan kisah penuh air mata, pengorbanan, dan cinta terlarang ini hingga akhir. Apakah Bu Salma akan memilih kebahagiaan putrinya atau mengikuti hati yang tergoda? Kamu dari kota mana, Sob? Ceritakan di kolom komentar. Apakah kamu pernah mengalami pengkhianatan seperti Bu Salma? Atau mungkin kamu pernah merasakan cinta yang terlarang? Share pengalamanmu, ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Tengah Malam agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan. Siang itu, matahari membakar jalanan desa dengan kejam. Deru mesin bus yang berhenti di depan rumahnya memecah keheningan. Debu beterbangan, menempel di wajah dan ujung jilbab Bu Salma. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kampung yang masih terasa asing setelah 4 tahun bekerja keras di Malaysia. Di kepalanya, berputar kenangan tentang peluh, kerja lembur, dan janji yang selalu ia genggam, bahwa suatu hari, rumah tangganya akan kembali hangat seperti dulu. Ia membayangkan wajah Pak Dedi, suaminya, dan senyum Rina, putri satu-satunya yang kini sudah dewasa. Tapi langkahnya terhenti di depan rumah. Sesuatu terasa berbeda. Rumah itu masih sama, tapi seperti kehilangan jiwanya. Tirai jendela berganti warna, pot bunga kesayangannya lenyap, dan di depan pintu, tergeletak sepasang sandal wanita baru. Bukan miliknya. Jantung Bu Salma berdegup kencang. Ia menelan ludah, mencoba menepis firasat buruk yang mulai menggumpal di dada. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Suara engsel berderit. Pintu terbuka perlahan. Di sana berdiri Pak Dedi. Wajahnya lebih gemuk, senyumnya canggung, dan matanya menghindar. Dan di belakangnya, seorang wanita muda berdiri, mengenakan daster motif bunga, dengan perut yang mulai membuncit. Wajahnya polos, tapi tatapan matanya penuh rasa ingin tahu, dan sedikit rasa memiliki. "Siapa, Pak?" tanya wanita itu dengan suara melengking, seolah rumah itu memang sudah menjadi miliknya. Bu Salma menatap mereka bergantian. Dunia terasa berhenti berputar. Napasnya tersengal. Suara jangkrik di luar seperti tiba-tiba lenyap. Dengan sisa tenaga, ia berusaha menegakkan tubuhnya. "Aku, istri Pak Dedi," ucapnya dengan suara serak. Pak Dedi menunduk, menarik napas panjang, seperti orang yang baru saja menelan duri. "Salma, duduk dulu. Ada yang perlu kita bicarakan." Suara itu seperti pukulan keras, menghantam dada Bu Salma tanpa ampun. Dan di detik itu juga, ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia menatap langit siang yang menyilaukan, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi panas matahari yang menyengat kulitnya, dan tatapan kosong suaminya, membuatnya sadar, kenyataan jauh lebih kejam dari yang pernah ia bayangkan. Ruang tamu yang dulu penuh dengan tawa dan kenangan, kini terasa dingin dan asing. Bau kayu tua dan debu menyesakkan dada. Foto keluarga yang dulu tergantung di dinding, hilang. Digantikan bingkai baru, menampilkan wajah Pak Dedi dan wanita muda itu, tersenyum di depan rumah yang sama. Bu Salma duduk di kursi kayu yang sudah usang, tempat ia dulu sering menunggu suaminya pulang kerja. Matanya menatap lantai yang retak-retak, seolah mencari sisa kebahagiaan yang telah terkubur di bawahnya. Pak Dedi menghela napas, lalu mulai bicara dengan suara datar, seperti membaca berita yang tak lagi penting. "Salma, aku sudah menikah lagi setahun yang lalu. Surat perceraian sudah selesai melalui pengadilan agama. Aku pakai uangmu untuk itu." Kata-kata itu menghantam seperti pisau dingin.
Napas Bu Salma tersengal. Dunia di sekelilingnya berputar. 4 tahun ia bekerja keras, menahan rindu dan lelah di negeri orang. Setiap rupiah yang ia kirim, ia kira untuk rumah tangganya, untuk masa depan mereka. Tapi kini, semua itu justru menjadi alat untuk menghancurkannya. Pak Dedi melanjutkan, masih tanpa ekspresi. Lina ini istriku sekarang. Dia baik, Salma. Dia mengerti aku. Bu Salma menatap Lina. Wanita muda itu tampak gugup, tapi tidak merasa bersalah. Tangannya memegang perutnya yang membuncit, menandakan kehidupan baru yang tumbuh dari pengkhianatan. Rasa mual naik ke tenggorokan. Matanya panas, tapi air mata enggan jatuh. Ia ingin berteriak, ingin memukul, tapi suara itu terperangkap di dada. Yang tersisa hanya sunyi yang menyayat. Dan Rina? Tanya Bu Salma. Suaranya keras, tapi dingin seperti baja. Pak Dedi menunduk, menggaruk kepala, menghindari tatapan istrinya. Rina sudah menikah, Salma. Dia tinggal di seberang sungai, sama Fajar. Sudah lama kita nggak berhubungan. Bu Salma terpaku. Bahkan anaknya pun telah menjauh. Ia tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, ditinggalkan suami, atau disingkirkan dari kehidupan anak yang pernah ia perjuangkan. Udara sore mulai dingin. Cahaya matahari masuk lewat celah jendela, memantul di wajah Bu Salma yang pucat. Ia bangkit perlahan, berdiri tegak meski lututnya gemetar. Tatapannya tajam, tenang, tapi penuh luka yang dalam. Aku tidak akan meminta apapun, Dedi, ucapnya lirih, namun tegas. Tapi kau akan menyesal, karena tak ada yang bisa menggantikan hati yang pernah mencintaimu sepenuh itu. Ia berbalik, langkahnya berat, tapi mantap. Setiap langkah seperti menutup satu bab dari masa lalunya. Rumah itu kini hanya reruntuhan kenangan, tanpa cinta, tanpa jiwa. Dan di tengah deru angin sore yang menggigit, Bu Salma berjalan menuju arah sungai. Ia tahu, di seberang sana, ada Rina, satu-satunya sisa kehidupan yang masih ingin ia perjuangkan. Jalanan desa terasa lebih panjang dari yang Bu Salma ingat. Debu menempel di sandalnya, keringat membasahi dahinya, tapi ia tidak peduli. Hanya satu nama yang berputar di benaknya, Rina. Ia tiba di rumah Bibi Sari, adik almarhumah ibunya. Bibi Sari sedang duduk di beranda, mengupas kacang tanah. Ketika melihat Bu Salma, wajahnya berubah menjadi prihatin. Salma, kenapa wajahmu pucat begini? Tanya Bibi Sari sambil bangkit dan mendekap Bu Salma erat. Di pelukan itu, Bu Salma akhirnya menangis. Air mata yang selama ini ditahan pecah seperti bendungan yang jebol. Ia ceritakan semuanya. Pak Dedi, Lina, rumah yang sudah bukan miliknya lagi. Bibi Sari mengumpat sambil mengusap-usap punggung Bu Salma. Dasar laki-laki tak bertanggung jawab. Tapi jangan khawatir, Salma. Rina baik-baik saja. Dia sudah jadi istri yang bahagia. Bu Salma menoleh, matanya berbinar harap. Di mana dia, Bibi? Di seberang sungai. Suaminya bernama Fajar, anak baik. Mereka tinggal di rumah kecil dekat jembatan bambu. Bu Salma mengangguk, tekadnya semakin kuat. Ia akan menemukan Rina. Meskipun dunia telah berbalik menentangnya, ia masih punya putri satu-satunya. Dan itu cukup untuk melangkah lagi. Pagi berikutnya, embun masih menempel di ujung daun, dan kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju sungai. Bu Salma berjalan perlahan, memeluk tas kecil berisi sisa pakaian dan harapannya yang mulai tumbuh kembali. Jembatan bambu di depannya berderit pelan diterpa angin pagi. Air sungai di bawahnya mengalir tenang, memantulkan cahaya matahari yang baru muncul dari balik pepohonan. Tapi di dada Bu Salma, gelombang tak seindah itu. Ada sesuatu yang bergelora, antara takut dan rindu, antara ingin lari dan ingin tiba. Setiap langkah di atas bambu seolah membawa berat bertahun-tahun penyesalan dan luka yang tak pernah disembuhkan. Namun, di ujung jembatan itu, ada putrinya. Dan itu cukup untuk membuatnya terus melangkah. Di seberang sungai,
Suasana desa terasa lebih damai. Anak-anak berlari di halaman, tertawa lepas tanpa beban. Asap dapur mengepul dari rumah-rumah kecil, menebarkan aroma kayu bakar dan sambal tumis yang hangat. Semua tampak begitu sederhana, tapi juga menenangkan. Sesuatu yang telah lama hilang dari hidup Bu Salma. Ia bertanya kepada beberapa warga, dan akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kayu kecil yang rapi. Di teras, seorang pemuda sedang membungkuk memperbaiki sepeda motor. Tangannya cekatan, wajahnya bersih, matanya teduh. Saat menoleh, ia menampilkan senyum yang begitu tulus, membuat Bu Salma sejenak lupa akan kegelisahannya. "Permisi, Nak," sapa Bu Salma pelan, suaranya sedikit bergetar. "Apakah ini rumah Rina? Putri Pak Dedi?" Pemuda itu menegakkan badan, menyeka keringat dari dahinya, lalu mengangguk sopan. "Ya, Bu. Saya Fajar, suaminya. Rina ada di dalam." Nama itu, Fajar. Ada sesuatu dalam suaranya yang hangat dan jujur. Seperti mentari pagi yang perlahan mengusir gelap. Hati Bu Salma berdebar kencang. Ia tak menyangka akan bertemu menantunya begitu cepat. Fajar tersenyum dan mempersilakannya masuk. Saat langkah Bu Salma menapaki teras kayu, aroma masakan dari dapur menyambutnya. Aroma yang mengingatkannya pada rumah, pada masa lalu yang kini terasa jauh. Dan di sanalah, dari balik pintu dapur, muncul sosok yang paling ia rindukan. "Ibu?" Suara itu lirih, nyaris tak percaya. Rina berdiri di ambang pintu, dengan wajah yang bercahaya. Matanya membulat, lalu basah dalam sekejap. Piring di tangannya jatuh, pecah di lantai, tapi tak ada yang peduli. Dalam hitungan detik, ia sudah berlari dan mendekap ibunya erat-erat. Tangisan mereka berpadu. Tangis rindu, tangis kehilangan, tangis penyesalan yang selama ini tertahan. Bu Salma menutup matanya, merasakan pelukan hangat putrinya, dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke tanah air, ia merasa ada tempat untuknya di dunia ini. Sebuah rumah, bukan dari tembok dan atap, tapi dari kasih yang tulus. Namun, di sela kebahagiaan itu, tatapan matanya sempat tertumbuk pada Fajar, pemuda yang berdiri di sudut ruangan, menatap mereka dengan mata teduh yang penuh empati. Ada sesuatu dalam diri Fajar, sesuatu yang membuat dadanya terasa aneh. Hangat, tapi salah. Lembut, tapi menyesakkan. Dan tanpa ia sadari, di balik pelukan seorang ibu dan anak, Bu Salma memulai bab baru dalam hidupnya, yang tak hanya tentang luka masa lalu, tapi juga tentang perasaan yang seharusnya tak pernah tumbuh. Bu Salma membalikkan badan di tempat tidur. Selimut terasa semakin berat seolah menindih dadanya. Suara tawa Rina dan Fajar yang tadi masih terdengar samar, kini berganti dengan suara jangkrik di luar jendela. Ia membayangkan wajah Fajar, senyumannya yang tulus, cara ia memperlakukan Rina dengan penuh kasih. Semua itu seperti cermin yang memantulkan kekosongan dalam hidupnya sendiri. Pak Dedi, suaminya, sudah lama tidak seperti itu. Ia pulang larut, seringkali dengan bau alkohol, dan kata-kata kasar selalu siap di ujung lidahnya. Bu Salma tahu ia harus bersyukur Rina menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan. Tapi mengapa hatinya justru terasa semakin sesak? Esok paginya, Bu Salma bangun lebih awal. Ia mendapati Fajar sudah di dapur, menyeduh kopi dan memasak sarapan. "Bu, sudah bangun? Sarapan hampir siap," kata Fajar sambil menoleh dengan senyum hangat. Bu Salma hanya mengangguk, matanya menatap punggung Fajar yang tegap. Ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata macet di tenggorokan. Rina turun beberapa menit kemudian, wajahnya masih berseri. "Ibu, Fajar masak sarapan lo. Dia selalu begini, Bu. Selalu memperhatikan kebutuhan orang lain," ujar Rina sambil duduk di sebelah ibunya. Bu Salma meraih tangan Rina, tapi pikirannya melayang jauh. Apa yang salah dengan diriku? Mengapa aku merasa seperti ini? Setelah sarapan, Fajar pamit untuk berangkat kerja. Sebelum pergi, ia mendekati Bu Salma. "Bu, kalau ada yang dibutuhkan, langsung bilang ya. Rina punya nomor saya. Jangan sungkan-sungkan."
Suaranya lembut, tatapannya tulus. Bu Salma hanya bisa mengangguk. Perasaan bersalah dan kerinduan bercampur aduk dalam dadanya. Saat pintu tertutup, Bu Salma merasakan sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Ia tidak bisa lagi menahan air mata. Rina terkejut. "Ibu, kenapa? Ada apa?" Bu Salma menghela napas, mencoba mencari kata-kata. "Rina, ibu bahagia melihat kamu senang. Tapi ibu juga sedih, karena ibu tidak pernah punya apa yang kamu miliki sekarang." Rina memeluk ibunya erat. Ibu masih punya waktu. Masih punya kesempatan untuk mencari kebahagiaan ibu sendiri." Bu Salma menatap putrinya, matanya basah. Tapi bagaimana caranya? Di usia ini, di keadaan ini, pagi berikutnya, Bu Salma bangun lebih awal dari biasanya. Ia ingin membantu Rina menyiapkan sarapan, tapi Fajar sudah lebih dulu berada di dapur. Ia sedang menggoreng telur dengan hati-hati, sesekali melirik ke arah Bu Salma yang baru saja masuk. "Bu, sudah bangun? Sarapan sebentar lagi siap," kata Fajar dengan senyum hangat. Bu Salma hanya mengangguk. Matanya tertuju pada tangan Fajar yang gesit. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Setelah sarapan, Rina pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Fajar menawarkan untuk membersihkan piring, dan Bu Salma ikut membantu. Saat mereka berdiri berdampingan di dekat wastafel, tangan Fajar secara tidak sengaja menyentuh lengan Bu Salma. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Bu Salma menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini berbahaya. Ia tahu ini salah. Tapi hatinya tidak mau mendengar. Fajar menoleh ke arahnya, matanya penuh kehangatan. "Bu, kalau lelah, istirahat saja. Saya yang selesaikan." Bu Salma hanya bisa mengangguk, tidak percaya diri untuk berbicara. Ia merasa seperti terperangkap dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu ini baru awal dari segalanya. Malam itu, Bu Salma duduk sendirian di teras rumah. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Ia menatap langit yang kelam, mencoba menenangkan pikirannya yang berantakan. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, wajah Fajar selalu muncul. Tatapan hangatnya, suaranya yang lembut saat memanggil, "Bu." Semua itu seolah menjeratnya dalam perasaan yang tak seharusnya ada. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bu Salma menoleh. Fajar berdiri di sana, membawa secangkir teh hangat. "Ini, Bu, tehnya masih panas. Saya buatkan tadi, biar ibu nggak masuk angin," katanya pelan. Bu Salma terdiam, menatap cangkir itu sejenak sebelum menerimanya. "Terima kasih, Fajar." Hening. Suara jangkrik terdengar bersahutan, tapi di antara mereka, hanya ada diam yang menggantung. Fajar kemudian berkata lirih, "Bu, kalau ibu marah sama saya minta maaf. Saya nggak tahu apa yang salah, tapi belakangan ini ibu seperti menghindar." Bu Salma menunduk, jantungnya berdetak cepat. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. "Aku tidak marah, Fajar. Hanya, ibu sedang banyak pikiran," katanya pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Fajar menatapnya dalam. "Kalau ada yang bisa saya bantu, Bu, saya di sini." Kata-kata itu sederhana tapi begitu menusuk. Ada ketulusan di dalamnya, dan juga rasa yang mulai tumbuh, yang seharusnya tidak pernah ada. Bu Salma menarik napas panjang. "Kamu anak baik, Fajar. Tapi kadang, kebaikan pun bisa jadi ujian." Fajar terdiam, mencoba memahami maksudnya. Tapi dari matanya, terlihat jelas, ada perasaan yang sulit ia sembunyikan. Malam semakin larut. Setelah Fajar masuk ke kamarnya, Bu Salma masih duduk di sana, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Air matanya jatuh pelan tanpa suara. Ia tahu, waktu untuk pergi semakin dekat. Jika tidak, ia takut hatinya akan kalah. Keesokan paginya, Bu Salma mulai membereskan lemari.
Lipatan bajunya rapi, tapi hatinya berantakan. Saat Rina keluar dari kamar, ia terkejut melihat ibunya sibuk mengemasi pakaian. "Ibu mau kemana?" tanya Rina. Bu Salma tersenyum lemah. "Ibu cuma mau pulang kampung sebentar. Nak, ada yang harus ibu selesaikan di sana." Rina menatapnya heran. "Tapi, gimana dengan aku, Bu?" Bu Salma menatap anaknya, mencoba menahan air mata. "Kamu sudah besar, Rina. Fajar bisa bantu jagain rumah. Ibu janji nggak lama." Dari kejauhan, Fajar berdiri di ambang pintu, mendengar semuanya tanpa sengaja. Hatinya seperti diremas. Ia tahu, sesuatu akan berakhir, bahkan sebelum sempat dimulai. Fajar menatap Bu Salma lama, seolah ingin memastikan bahwa wanita itu benar-benar baik-baik saja. Tapi dari cara Bu Salma menunduk, dari getar halus di bahunya, ia tahu, tidak ada yang baik-baik saja di sana. "Bu," Fajar berkata pelan, suaranya menurun menjadi lembut. "Selama saya di sini, saya nggak akan biarin siapapun nyakitin ibu lagi." Bu Salma mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah, tapi dalam sorot itu, ada rasa yang sulit dijelaskan, antara terharu dan takut. "Fajar, jangan bicara begitu," ucapnya dengan suara bergetar. "Kamu nggak tahu apa yang sudah saya lewati. Semua ini bukan urusanmu." Fajar menatapnya dalam, lalu berkata lirih, "Tapi ibu orang baik. Dan saya nggak tahan lihat orang baik disakiti." Ucapan itu menghantam dinding hati Bu Salma yang selama ini ia jaga rapat. Ia berusaha menahan air mata, tapi kali ini gagal. Isak kecil lolos dari bibirnya, dan Fajar refleks melangkah maju. Tanpa berpikir panjang, ia menggenggam tangan Bu Salma, hangat, lembut, tapi gemetar. "Bu, sudah, jangan nangis. Semua akan baik-baik saja," katanya. Bu Salma tertegun, menatap tangan mereka yang kini saling menggenggam. Waktu seolah berhenti. Hanya suara angin dan detak jantungnya sendiri yang terdengar. Ia menarik tangannya perlahan, berusaha menenangkan diri. "Terima kasih, Fajar. Tapi mulai sekarang, tolong jaga jarak, ya." Nada suaranya lembut, tapi jelas. Ia tahu, setiap sentuhan, setiap perhatian dari Fajar hanya akan membuat semuanya semakin rumit. Fajar terdiam, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kecewa dan pasrah. "Baik, Bu, kalau itu yang ibu mau." Ia berbalik, meninggalkan Bu Salma yang kini berdiri sendiri di halaman, dengan hati yang penuh sesak. Malam itu, Bu Salma tak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar sambil memikirkan kata-katanya sendiri. Ia ingin menjauh, tapi mengapa justru merasa kehilangan? Di kamar sebelah, Fajar juga belum bisa memejamkan mata. Ia masih mendengar suara tangis tertahan dari kamar Bu Salma. Ia ingin mengetuk pintu itu, tapi akhirnya hanya bisa berbisik dalam hati. "Kalau saja waktu bisa berbeda, Bu, mungkin saya berani bilang kalau saya jatuh cinta." Malam itu, Bu Salma duduk sendirian di teras belakang, menatap bulan yang bersinar redup. Suara Fajar dan Rina yang tertawa kecil dari dalam rumah membuatnya semakin merasa bersalah. Ia tahu, perasaannya terhadap Fajar sudah melewati batas. Ia tidak bisa lagi tinggal di sini. Keesokan paginya, Bu Salma menemui Rina yang sedang menyiapkan sarapan. "Nak, ibu harus pergi," katanya dengan suara yang berusaha tenang. Rina terkejut, sendok di tangannya jatuh. "Pergi? Kenapa, Bu? Kan sebentar lagi bayi lahir. Ibu harus ada di sini." Bu Salma mengusap air mata yang mulai menggenang. "Ibu tidak ingin menjadi beban, Nak. Dan ibu tidak ingin ada yang salah antara kita." Rina ingin memohon, tapi Bu Salma sudah memutuskan. Ia pergi ke kamar, mengemas sedikit barang bawaannya. Saat ia keluar, Fajar sedang berdiri di pintu, wajahnya muram. "Bu, jangan pergi," kata Fajar dengan suara serak. "Kami butuh ibu di sini." Bu Salma menatap Fajar, hati terasa seperti diremas. "Justru karena itu, Nak,
Ibu harus pergi. Selama ibu di sini, ibu tidak bisa menjamin tidak akan terjadi sesuatu yang salah. Fajar ingin berkata lagi, tapi Bu Salma sudah berbalik, meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Ia tidak menoleh lagi, meskipun hatinya berteriak untuk kembali. Bu Salma berjalan menuju halte bus terdekat, tas kecil di tangan terasa semakin berat. Setiap langkahnya seperti meninggalkan sebagian dirinya di rumah Rina. Ia tidak tahu harus pergi kemana, tapi ia tahu, ia tidak bisa tinggal. Di halte, ia duduk di bangku kayu yang sudah usang, menunggu bus yang akan membawanya jauh dari sini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terburu-buru terdengar dari belakang. Fajar muncul, napasnya terengah-engah, seperti baru saja berlari. "Bu, tunggu," teriaknya, sambil menyerahkan sebuah amplop kecil. "Ini uang, Bu. Ambil saja, untuk modal awal ibu di tempat baru." Bu Salma menatap amplop itu, lalu menatap Fajar. "Tidak, Nak. Ibu tidak bisa menerima ini." "Bu, tolong terima. Ini bukan sedekah, ini bantuan. Ibu sudah banyak berkorban untuk kami," kata Fajar dengan suara yang hampir memohon. Bu Salma akhirnya menerima amplop itu, jari-jarinya gemetar. "Terima kasih, Nak. Tapi ibu harus pergi. Ini yang terbaik untuk semua." Fajar mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Jika ibu butuh apa-apa, telepon kami. Kami akan selalu ada untuk ibu." Bus datang, dan Bu Salma naik dengan hati yang hancur. Dari jendela, ia melihat Fajar masih berdiri di sana, melambaikan tangan. Ia menahan tangis, menatap ke depan, ke masa depan yang belum ia ketahui. Senja itu, langit di atas pasar berwarna jingga keemasan, memantul di genangan air hujan yang belum sempat kering. Bu Salma berdiri di depan warung, menatap lalu lalang orang dengan pandangan kosong. Asap dari wajan gorengan mengepul, bercampur dengan aroma sambal dan suara riuh pembeli. Semua tampak biasa, tapi di dadanya ada ruang yang hampa. Sudah hampir 2 minggu ia meninggalkan rumah Rina. Setiap pagi ia tersenyum pada pelanggan, tapi malamnya ia sering terjaga lama, memandangi ponsel yang sunyi. Tidak ada pesan dari Fajar, tapi entah kenapa, setiap kali layar ponselnya menyala, jantungnya berdebar, seperti berharap sesuatu yang tidak akan datang. Hingga suatu malam, setelah menutup warung, pemilik warung, Bu Siti, menghampirinya. "Salma, kau ini rajin sekali, tapi matamu selalu sembab. Ada apa, Nak?" Bu Salma tersenyum samar. "Tidak apa-apa, Bu. Cuma rindu rumah." Bu Siti menatapnya lekat, lalu menepuk bahunya lembut. "Kadang rumah bukan tempat kita tinggal, tapi orang yang membuat kita merasa berarti." Kata-kata itu menancap di hati Bu Salma. Malam itu, ia duduk di dipan kecil losmen, memegang teleponnya lama sekali. Jari-jarinya sempat mengetik nama Fajar, tapi kemudian dihapus lagi. Ia tahu, menghubungi Fajar hanya akan membuka luka yang belum sembuh. Namun, hidup memang suka bercanda dengan hati yang sedang mencoba lupa. Keesokan harinya, saat ia sedang menata lauk, seorang pelanggan baru datang, seorang lelaki muda dengan ransel di punggung. Ia memesan nasi goreng dan duduk di pojok dekat jendela. Ketika Bu Salma membawakan pesanannya, tangannya gemetar. "Bu," suara itu membuatnya terpaku. Ia menoleh, dan matanya langsung membesar. "Fajar," bisiknya hampir tak terdengar. Fajar menatapnya dengan mata yang basah. "Saya nyari ibu kemana-mana. Rina kasih tahu kalau ibu di kota ini." Bu Salma mematung. Waktu seolah berhenti. Suara pasar, deru kendaraan, semua lenyap. "Fajar, kenapa kamu kesini?" Suaranya lirih, nyaris pecah. Fajar menunduk. "Karena saya nggak bisa tenang, Bu. Saya cuma mau pastikan ibu nggak sendirian. Ibu nggak harus ngelawan dunia sendirian." Air mata jatuh di pipi Bu Salma, tanpa bisa ditahan lagi. Antara bahagia, haru, dan takut, semuanya bercampur. Ia tahu, cinta ini salah tempat.
Tapi bagaimana mungkin ia bisa memarahi seseorang yang datang bukan untuk meminta apa-apa, melainkan hanya ingin memastikan ia baik-baik saja? Fajar tersenyum lembut. Saya nggak minta apa-apa, Bu. Saya cuma mau bantu sampai Ibu siap pulang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Bu Salma mengangguk tanpa melawan perasaannya. Namun di dalam hatinya, ia tahu, setiap langkah Fajar di kota itu hanya akan memperpanjang perpisahan yang seharusnya sudah selesai. Setelah Pak Dedi pergi, Bu Salma berdiri lama di depan pintu warung. Angin pagi yang sejuk terasa menusuk, membawa aroma debu dan sedikit getir di dadanya. Ia memandangi jalan yang perlahan kembali ramai, tapi pikirannya tak di sana. Entah mengapa, pertemuan singkat itu membuatnya sadar, masa lalunya benar-benar sudah berakhir. Dulu, setiap kali nama Dedi disebut, hatinya selalu bergetar antara sakit dan marah. Tapi kini, tidak ada lagi keduanya. Hanya rasa hampa, dan mungkin sedikit lega. Ketika ia kembali ke dalam, Bu Siti memperhatikannya dengan tatapan prihatin. Laki-laki itu siapa? Salma? Tanyanya pelan. Orang dari masa lalu, Bu. Sudah tidak penting lagi, jawab Bu Salma tenang sambil kembali menyapu lantai. Namun, malamnya, saat semua warung sudah tutup, Bu Salma duduk sendirian di dapur belakang. Di meja kecil, ada uang tip hasil kerjanya hari itu. Tidak seberapa, tapi cukup membuatnya merasa berharga. Ia menatap uang itu lama, lalu menulis sesuatu di kertas kecil. Untuk Rina. Maaf, Ibu belum bisa pulang sekarang. Tapi Ibu bahagia di sini. Doakan Ibu selalu kuat. Ia menyelipkan kertas itu di buku catatannya. Dalam diam, air matanya menetes pelan. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur. Ia berhasil berdiri sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Beberapa hari kemudian, warung makin ramai. Bu Siti mempercayakan lebih banyak tanggung jawab padanya. Bahkan, ia mulai belajar membuat resep baru, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan. Suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, seseorang datang lagi ke warung. Bukan Pak Dedi kali ini. Fajar berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja sederhana, membawa sebuah kotak kecil di tangannya. Bu, suaranya pelan tapi jelas. Bu Salma tertegun, jantungnya berdebar tak karuan. Fajar, kenapa kamu kesini lagi? Fajar tersenyum lembut. Saya cuma mau ngasih ini. Ibu dulu pernah bilang suka aroma melati, kan? Ia membuka kotak itu, sebuah sabun buatan tangan, beraroma lembut dan menenangkan. Bu Salma menatap hadiah kecil itu lama, lalu tersenyum samar. Kamu nggak perlu repot, Fajar. Saya sudah bahagia di sini. Saya tahu, jawab Fajar, menunduk sedikit. Saya cuma pengen Ibu tahu, kalau ada yang selalu mendoakan Ibu, dari jauh. Keduanya terdiam. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji. Hanya dua hati yang saling mengerti bahwa kadang, mencintai berarti berani tidak memiliki. Setelah Fajar pergi, Bu Salma menatap langit senja yang mulai berubah warna. Di udara, aroma melati samar tercium, menenangkan, tapi juga menyisakan rindu yang halus. Ia tersenyum, menatap tangannya yang menggenggam sabun kecil itu. Kali ini, ia tahu, hidupnya mungkin sepi, tapi tidak kosong lagi. Suatu malam, saat Bu Salma sedang menutup warung, teleponnya berdering lagi. Kali ini, suara Fajar yang terdengar di ujung sana, penuh kegembiraan. Bu, Rina sudah melahirkan. Anak laki-laki, Bu. Sehat semua. Bu Salma merasa seluruh tubuhnya gemetar. Air mata langsung menggenangi matanya. Alhamdulillah, terima kasih. Nak, Ibu akan datang secepatnya. Ia segera menutup warung dan bergegas ke terminal. Bus malam akan membawanya kembali ke desa, ke tempat di mana hatinya sebenarnya selalu berada. Perjalanan terasa lama, tapi Bu Salma tidak peduli. Ia hanya bisa membayangkan wajah Rina yang bahagia, dan bayi kecil yang baru saja lahir, cucunya. Ketika bus akhirnya tiba di desa, Fajar baru saja menyingsing.
Bu Salma berjalan cepat menuju rumah Rina. Napasnya terengah-engah. Ia mengetuk pintu dengan lembut, dan seketika pintu terbuka. Rina berdiri di sana, memegang bayi kecil yang dibungkus kain. Bu. Rina tersenyum lebar, matanya basah. Bu Salma mendekap Rina dan bayinya erat-eratan. Air mata mereka bercampur. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Bu Salma merasa pulang. Sore itu, cahaya matahari jatuh lembut di teras rumah. Burung-burung kecil hinggap di pagar, dan angin berhembus pelan membawa aroma bunga Kamboja dari halaman depan. Bu Salma menatap langit jingga yang perlahan berubah warna, sementara Danu menggeliat kecil di pelukannya, hangat, hidup, dan penuh harapan. Rina menatap ibunya dengan senyum lembut. Ibu kelihatan bahagia sekarang. Bu Salma mengangguk pelan. Iya, nak, ibu bahagia, dengan cara yang tenang. Dulu ibu sering mencari arti kebahagiaan di tempat yang salah. Sekarang ibu sadar, kebahagiaan itu bukan tentang siapa yang membuat kita berdebar, tapi siapa yang membuat kita damai. Rina menggenggam tangan ibunya erat. Terima kasih sudah selalu kuat, Bu, katanya lirih. Bu Salma tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ibu kuat karena kalian. Karena cinta yang sederhana dari anak dan cucu ibu ini. Dari dalam rumah, suara tawa Fajar dan bayi Danu terdengar bercampur, hangat, tulus, dan memecah keheningan senja. Bu Salma menatap ke arah suara itu, bibirnya membentuk senyum lembut. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi luka. Yang tersisa hanyalah rasa syukur, karena kehidupan telah memberinya kesempatan kedua untuk mencintai dengan cara yang benar. Ia menatap langit yang mulai gelap, lalu berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ternyata, cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan, dan tetap mendoakan dari jauh. Angin berhembus lembut, mengayunkan kursi goyang perlahan. Danu menggeliat lagi, tersenyum kecil dalam tidurnya. Dan di antara ketenangan itu, Bu Salma menutup matanya sejenak, menikmati kedamaian yang selama ini ia kejar, kini akhirnya pulang ke hatinya sendiri. Langit sore perlahan berubah menjadi malam. Lampu-lampu rumah mulai menyala, memantulkan cahaya lembut di wajah Bu Salma yang masih duduk di kursi goyangnya. Danu telah tertidur lelap di dalam, dijaga oleh Rina dan Fajar yang kini sibuk menyiapkan makan malam bersama. Dari kejauhan, terdengar suara azan maghrib berkumandang, merdu, menenangkan, seolah memanggil hati yang telah lama berkelana untuk pulang. Bu Salma menarik napas dalam-dalam. Udara malam terasa sejuk, menembus lembut ke dadanya. Ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak ada rasa sesak, tidak ada beban. Yang ada hanyalah rasa damai, dan ucapan syukur yang tak terucap. Terima kasih, Tuhan, bisiknya pelan. Telah menuntunku melewati luka, agar aku bisa sampai di titik ini, tempat di mana aku tidak lagi mencari cinta, tapi menjadi bagian dari cinta itu sendiri. Senyum kecil muncul di wajahnya. Kursi goyang bergoyang pelan, mengikuti irama angin malam. Dan di balik jendela, Rina menatap ibunya dengan mata hangat, sementara Fajar berdiri di sampingnya, menggendong Danu. Mereka tidak saling bicara, tapi semua mengerti, masa lalu telah berakhir. Yang tersisa kini hanyalah kehidupan baru, sederhana, tulus, dan penuh cinta dalam bentuk yang paling suci. Bu Salma menatap keluarganya untuk terakhir kalinya malam itu, sebelum menutup mata, membiarkan hatinya beristirahat dalam kedamaian. Setiap orang pasti pernah merasakan sakit hati, pengkhianatan, dan keraguan dalam hidup. Namun, seperti yang dialami Bu Salma, kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari apa yang kita inginkan, melainkan dari apa yang kita berikan. Pengorbanan Bu Salma untuk meninggalkan perasaannya demi kebahagiaan putri dan keluarganya mengajarkan kita bahwa cinta yang tulus tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang melepaskan. Kadang, kita harus berani mengubur ego dan keinginan pribadi demi kebaikan orang yang kita sayangi. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kemandirian dan penerimaan adalah kunci untuk menemukan kedamaian. Meskipun dunia mungkin berbalik menentang kita,
selalu ada harapan dan tempat bagi kita untuk memulai lagi. Keluarga yang tulus akan selalu menjadi pelabuhan terbaik, tempat di mana kita bisa menemukan cinta tanpa syarat dan pengertian yang mendalam. Pernyataan. Kisah Bu Salma adalah cerita fiktif yang dibuat seolah-olah nyata, dengan tujuan untuk memberikan hikmah dan pelajaran hidup. Semua karakter, kejadian, dan lokasi dalam cerita ini adalah hasil imajinasi dan tidak berdasarkan kisah nyata. Kami berharap cerita ini dapat menginspirasi dan memberikan pelajaran berharga bagi setiap pendengar. Terima kasih telah mendengarkan kisah Bu Salma hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini dan merasa terinspirasi, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, dan subscribe agar kami dapat terus menghadirkan cerita-cerita bermakna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga kita semua bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua dijauhkan dari pengkhianatan dan diberikan kekuatan untuk selalu memilih jalan yang benar. Bagi kalian yang sudah subscribe channel Ruang Tengah Malam, semoga Anda selalu dilimpahkan rahmat, rezeki, dan kebahagiaan dalam hidup kalian. Amin.